Halo lagi, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering Anda alami nih, negosiasi yang rasanya macet. Hmm, Entah itu ditolak mentah-mentah, buntu, atau malah lawan bicara yang kayaknya gimana ya nggak masuk akal gitu. betul-betul. Situasi alot begini memang sering bikin kita jadi defensif ya. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini dari bagian troubleshooting di buku How to Win Any Negotiation. Kita mau coba gali taktik-taktik praktisnya nih. Supaya bisa keluar dari kebuntuan itu dan ya seperti judulnya, dapat lebih dari sekedar kompromi biasa-biasa aja. Betul. Kadang kita kan gampang emosi atau malah buru-buru nyerah aja gitu ya. Nah, iya. Padahal sebetulnya mungkin ada cara buat tetap tenang, jaga momentum, dan cari jalan keluar lain yang lebih oke. Kuncinya yaitu gimana mengubah dinamika negosiasinya. Oke. Mari kita bedah nih bagian penyelesaian masalahnya. Kalau kita langsung ketemu penolakan atau kesulitan di awal, langkah pertamanya apa ya yang penting? Jadi prinsip dasarnya itu pecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil. Yang lebih gampang diurus gitu ya? Iya, jangan coba selesaikan semuanya langsung. Terus kalau bisa nih, coba pisahkan isu yang soal uang moneter sama yang bukan soal uang non moneter. Oh, dipisah gitu. Kenapa tuh? Seringkali lebih efektif kalau kita bahas yang non moneter dulu, buat bangun kesepahaman awal gitu, biar lebih cair suasananya. Oke. Terus penting juga cara Anda membingkai masalahnya. Gini, paparkan dulu fakta-fakta objektifnya, jelasin logikanya Anda gimana berdasarkan fakta itu, baru setelah itu ajukan solusi. Kayak contoh yang di buku soal anjing Doberman itu ya? Nah, persis. Fakta dulu, anjingnya gonggong terus, baru logika, itu ganggu tidur semua orang kan, baru usul solusi, misalnya jam tenang. Jadi solusi kita kedengeran lebih rasional, bukan cuma nuntut. Masuk akal sih soal misahin isu moneter dan non-moneter. Tapi, bukannya ada resiko kita malah jadi kebanyakan ngasih konsesi di isu non-moneter kalau isu uangnya dibahas belakangan. Padahal mungkin itu yang paling penting buat kita. Iya, resiko itu pasti ada. Makanya kita tetap harus punya gambaran besarnya dan tahu prioritas kita apa. Oke. Bahas non-moneter duluan itu tujuannya lebih buat cairin suasana aja, bangun dasar kerjasama, bukan berarti ngasih konsesi tanpa mikir gitu. Anda tetap harus tahu nilai tiap isu, moneter atau non-moneter, dalam paket kesepakatan utuhnya. Sip, paham. Nah, itu kan kalau penolakan di awal ya. Tapi gimana kalau kita ketemu orang yang, wah, keras kepala banget gitu. Pokoknya bertahan di posisinya nggak mau gerak sama sekali. Hmm, Buku ini kan nyebutin beberapa teknik bertanya nih. Pertanyaan kayak gimana tuh yang bisa bantu? ada yang namanya pertanyaan bedah siasat gitu ya, istilahnya surgical strike Wah, questions. seram namanya. Iya, tapi tujuannya bukan nyerang orangnya kok. Lebih ke untuk memahami dasar pemikiran mereka. Prinsipnya apa sih? Logikanya gimana kok bisa sekeras itu posisinya? Fokus ke kenapanya. Oh gitu. Atau bisa juga pakai yang lebih halus, pertanyaan penyelidik atau probing questions. Kadang cukup ngulang sebagian omongan mereka jadi pertanyaan. Misalnya, jadi pengiriman hari Jumat itu sama sekali nggak bisa ya? Cuma ngulang gitu aja. Iya, itu bisa buka pintu dialog tanpa kedengaran konfrontatif. Dan seringkali bisa mengungkap alasan sebenarnya atau kendala yang mungkin mereka belum sebutin. Tapi kalau yang pertanyaan bedah siasat tadi, nggak ada resiko malah kedengeran kayak nyerang atau nginterogasi ya. Meskipun niatnya baik sih buat gali prinsip. Tentu. Makanya nada sama cara nyampeinnya itu krusial banget. Iya bener juga. Pertanyaannya harus diajukan dengan rasa ingin tahu yang tulus gitu, bukan nada nuduh. Fokusnya ke posisi atau argumen mereka, bukan ke orangnya. Misalnya, boleh saya tahu pertimbangan utama di balik kebijakan itu? Itu kan lebih netral daripada, kenapa sih kebijakan Anda kaku banget? Oh, oke, nangkep. Nah, ini nih, situasi yang paling bikin frustrasi biasanya. Buntu total, deadlock. Udah kayak nggak ada lagi yang bisa diomongin. Gimana kata buku soal strategi mecah kebuntuan ini? Ada deadlock busters katanya. Iya, ada beberapa formula yang menarik memang. Salah satunya unik banget, namanya baseball arbitration. Baseball arbitration, gimana tuh cara kerjanya? Gini, jadi kedua pihak sama-sama nulis tawaran final mereka. Tertutup ya, misalnya soal angka gaji. Oke, terus? Nah,
Kalau selisih angka dari kedua tawaran itu masih dalam batas persentase tertentu yang udah disepakati sebelumnya, katakanlah 10 atau 15% gitu, Iya. maka solusinya langsung diambil nilai tengahnya, rata-ratanya. Oh, oke. Terus kalau jauh selisihnya? Nah, ini bagian menariknya. Kalau selisihnya kejauhan, penengah atau arbiter itu nggak akan cari jalan tengah, tapi dia harus milih salah satu dari dua tawaran itu. Tawaran mana yang dianggap paling realistis? Wah, jadi harus milih satu ya, nggak bisa kompromi di tengah. Betul. Ini yang secara psikologis bikin menarik. Karena takut tawarannya dianggap nggak realistis, terus arbiter malah milih tawaran lawan. Jadinya kedua pihak terdorong buat ngajuin tawaran yang lebih masuk akal dari awal, biar aman gitu kan? Wah, iya juga ya. Tekanannya jadi ke arah realistis. Keren juga mekanismenya. Ada lagi metode lain? Ada. Misalnya buat bagi aset, kayak koleksi lukisan gitu. Satu pihak bertugas membagi aset jadi dua bagian yang menurut dia setara. Terus pihak satunya lagi yang dapat giliran milih duluan mau ambil bagian mana. Ah, jadi yang membagi nggak bisa curang ya, karena takut dapat bagian yang lebih jelek kalau lawannya milih duluan. Tepat. Adil kan jadinya? Menarik banget. Nah, terus gimana sama situasi sulit lainnya? Misalnya menghadapi orang yang kayaknya lebih mentingin merasa benar atau menang argumen daripada cari solusi yang logis. Contoh kasus negosiasi alot di Pleadfield Lakes itu kayaknya pas ya buat gambarin ini. Iya, itu contoh bagus. Kuncinya di situ adalah jangan sampai kita kepancing masuk ke adu argumen posisi lawan posisi, siapa benar, siapa salah. Hindari debat kusir gitu ya. Betul, alih-alih begitu, coba libatkan mereka secara kolaboratif, minta pendapat mereka, minta evaluasi mereka terhadap fakta atau analisis yang Anda punya. Kayak yang di kasus manajer Hotel Bratasu itu ya, dia diminta ngevaluasi situasi berdasarkan data gitu kan. Nah, itu dia. Jadi kita pisahkan masalah dari orangnya. Fokus aja ke standar objektif, ke data, atau bahkan pakai standar atau rekomendasi yang pernah mereka buat sendiri dulu. Wah, pakai senjata mereka sendiri dong. Bisa jadi. Dan yang paling penting nih, selalu sediakan jalan keluar yang menyelamatkan muka atau face saving. Ah, face saving. Itu sering disebut ya. Iya, penting banget kayak di kasus Bratas itu, memberinya kesempatan untuk setuju karena standar atau analisis bersama, bukan karena dia ngaku salah. Itu kan cara ngasih jalan keluar tanpa bikin dia malu. Dan itu seringkali jadi kunci ya, psikologi di baliknya, bukan cuma soal angka atau logika doang. Persis, kayak di baseball arbitration tadi, tekanannya lebih ke psikologis, biar realistis. Kasih jalan keluar buat selamatkan muka juga sama, itu soal memahami psikologi lawan bicara kita. Bener banget. Banyak dari taktik ini tuh berhasil karena kita paham pemicu psikologis manusia dalam negosiasi. Kebutuhan buat dihargai, buat konsisten, buat nggak kelihatan kalah, gitu-gitu. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, bahkan pas negosiasi, rasanya sulit banget. Mau itu hadapi penolakan keras, buntu total. Atau ketemu orang yang susah diajak ngomong. Selalu ada pendekatan terstruktur yang bisa dicoba, gitu ya? Betul. Tujuannya bukan cuma kompromi seadanya, tapi gimana caranya biar percakapan tetap jalan dan ya itu tadi, membidik hasil yang lebih baik buat Anda. Sip. Sumber ini menekankan banget soal persiapan, pemahaman taktik, dan fokus ke prinsip-prinsip tertentu. Iya, dengan itu semua, peluang Anda buat navigasi situasi sulit ini jadi lebih besar. Tentu aja ya, yang kita bahas ini baru beberapa strategi inti aja dari bagian penyelesaian masalah di buku ini. Masih banyak variasinya tergantung konteks spesifik yang Anda hadapi nanti. Yang menarik buat terus digali yaitu gimana aspek psikologis ini berperan. Bahkan dalam teknik yang kelihatannya prosedural banget, pemahaman ini bisa jadi pembeda loh. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini kan menekankan banget soal pentingnya ngasih lawan bicara Anda jalan keluar yang menyelamatkan muka. Coba dipikirin, gimana kalau Anda secara proaktif nih, dari awal ngerencanain strategi negosiasi, udah mikirin juga gimana caranya biar lawan bicara Anda nanti bisa selamat muka pas setuju sama Anda. Wah, menarik tuh pertanyaannya. Apakah langkah proaktif kayak gini bisa secara signifikan ningkatin peluang Anda dapat hasil lebih baik di negosiasi alot berikutnya? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di diskusi mendalam kita selanjutnya.